Iya, nanti mulai loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elosa Fitri dan rekan saya Muhammad Akbar Maulana akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami yang bertujuh ektoparasit dan endoparasit pada kerang hijau. Next. Latar belakang dari penelitian kami yang pertama yaitu kerang hijau adalah salah satu kerang hijau yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga kandungan gizi yang sangat baik dan bisa dikonsumsi untuk berbagai kalangan masyarakat. Kerang hijau berpotensi untuk dibudidayakan sehingga dapat dijadikan sebagai penghasil sampingan untuk masyarakat pesisir. Poin ketiga, kerang hijau dapat terkena penyakit yang terjadi akibat keadaan suatu fisik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti akibat dari penyakit, inang, dan lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, kerang hijau juga memiliki banyak penyakit diantaranya yaitu Parkinsosis sp. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh parasit Protozoa pada Parkinsonis sp. Adapun tujuan dari penelitian kami yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi jenis parasit yang ada pada kerang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui nilai prevalensi dan nilai intensitas parasit pada kerang hijau. Next. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode observasional dengan teknik pengambilan sampel metode purpose sampling. Sampel kerang hijau diambil di sekitar Pantai Kenjeran, Surabaya, kemudian diidentifikasi di Laboratorium Taksonomi Hewan C3 Jurusan Biologi FMIPA UNESA. Langkah kerja ada dua, yaitu pengamatan pada cangkang kerang hijau dan pengamatan pada organ dalam kerang hijau. Yang pertama, pada pengamatan pada cangkang kerang hijau, langkah pertama yaitu kerang hijau diukur menggunakan penggaris. Kedua, dihitung jumlah kerang hijaunya. Yang ketiga, diperiksa parasit yang menempel pada cangkang. Dan yang keempat, diidentifikasi parasit yang didapatkan. Pengamatan yang kedua, yang langkah pertama, kerang hijau dibuka menggunakan scalpel atau pisau. Yang kedua, dipotong insang bagian kanan dan kiri kerang. Ketiga, diletakkan pada cawan petri. 4, dipotong kecil-kecil dan ditetesi dengan NaCl. 5, diamati di bawah mikroskop. Dan 6, diidentifikasi parasit yang didapatkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Parasit yang ditemukan dari filum itu yaitu terdapat di filum Arthropoda dan Perkinsozoa. Kerang hijau yang terinfeksi ektoparasit berjumlah 6 dari 40 individu yang diperiksa. Jumlah dan jenis parasit dari seluruh sampel dan organ terinfeksi dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang pertama, total 40 sampel karena yang terinfeksi berjumlah 6 dengan jumlah parasit ada 10. Kemudian jenis parasitnya yaitu Balanus sp yang terletak di cangkang organ yang terinfeksi. Kemudian yang kedua, jumlah total sampel juga sama 40 dan jumlah kerang yang terinfeksi juga sama 6. Kemudian jumlah parasitnya yaitu berjumlah 20 dengan jenis Perkinsus sp yang berada di organ insang. Kemudian untuk nilai prevalensi dan intensitas parasit pada kerang hijau dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Untuk Balanus sp, nilai prevalensinya sebesar 15% dengan nilai intensitasnya sebesar 166,6%. Kemudian untuk nilai Parkinsus sp, nilai prevalensinya sebesar 15% dan nilai intensitasnya sebesar 333,3%. Untuk nilai prevalensi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk internalnya yaitu pada usia. Semakin tua usia maka semakin tinggi nilai prevalensinya. Dan semakin besar cangkang kerang maka semakin banyak ektoparasitnya. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu seperti pada pencemaran air dan lingkungan. Hal ini yang menyebabkan suatu parasit terinfeksi oleh ektoparasit. Kemudian untuk nilai intensitas ini diketahui untuk kondisi kesehatan pada kerang. Nilai intensitas ini berfungsi untuk mengetahui tingginya infeksi ektoparasit pada kerang hijau yang umumnya disebabkan oleh kepadatan parasit yang sangat tinggi. Kemudian untuk identifikasi parasit yang ditemukan yaitu ada Balanus sp dan Parkinsonis sp. Untuk Balanus sp
seperti pada gambar, berbentuk seperti tempurung kura-kura, bercangkang keras, berukuran 2 cm, dan biasanya berwarna coklat kehitaman, dan menempel pada cangkang kerang hijau. Kemudian untuk Perkistus sp ditemukan dengan bentuk tubuh yang bulat kecil, dan sesuai dengan jurnal menyatakan bahwa parasit ini memiliki tubuh bulat bening dengan silia mengelilingi permukaan tubuhnya sebagai alat bantu atau alat geraknya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.